Senjata pertama operator itu pulpen. Oli engine itu wajib dicek, air radiator, bagian dalam kabin lagi yang penting itu seat belt. Shalom, semangat pagi. Jumpa lagi bersama saya Marco Tumanggen. Kali ini saya akan membuatkan video kepada kalian tentang langkah-langkah P2H. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengingatkan saya di kolom komentar ya. Ternyata saya belum pernah bikin tentang video membahas tentang langkah-langkah P2H ini. Oke, langsung saja. P2H adalah suatu kegiatan pemeriksaan dari awal yang dilakukan oleh operator. Jadi saya operator yang melakukan P2H sebelum mancal. Ada pula tujuan P2H ini, setahu saya ada 3. Pertama itu untuk mengetahui kondisi unit dari awal, apakah unit itu siap beroperasi atau tidak. Dan yang kedua, untuk mencegah kerusakan yang lebih besar agar biaya perawatan menjadi lebih hemat. 3, agar bisa memberikan rasa nyaman kepada operator saat beroperasi. Otomatis kan kalau unit sehat, unit tanpa ada kerusakan, kita kan jadi nyaman beroperasi, hati tenang karena unit itu sehat. Dan dengan adanya P2H ini diharapkan unit atau mobil ini selalu dalam kondisi prima agar produktivitas bisa maksimal sehingga operator tersebut bisa bekerja aman dan selamat. P2H itu merupakan singkatan dari pemeriksaan perawatan harian. Itu singkatan yang paling familiar yang sering dipakai di perusahaan-perusahaan. Pemeriksaan perawatan harian atau pemeriksaan dan perawatan harian. Namun ada juga versi singkatan P2H lain. Ada program pemeliharaan harian, pelaksanaan pemeriksaan harian, pelaksanaan perawatan harian, banyak macam versi. Namun yang paling familiar itu adalah P2H, pemeriksaan dan perawatan harian. Langkah-langkah P2H itu terbagi menjadi 4 ya. Poin yang pertama itu pemeriksaan keliling unit sebelum engine hidup. Kedua, pemeriksaan di dalam kabin sebelum engine hidup juga ya. Dan ketiga, pemeriksaan setelah engine hidup. Dan keempat, pemeriksaan setelah beroperasi atau setelah mancal, bahasa kerennya. Program pemeriksaan sekeliling unit. Hal-hal yang paling penting saja yang saya sebutkan. Oli engine itu wajib dicek. Apakah kurang? Pastikan olinya itu cukup. Air radiator tidak kurang. Pastikan tekanan angin ban itu pas. Atau pastikan bahwa ban itu tidak ada yang bocor. Selanjutnya mengikuti baut roda. Pastikan itu semua masih kencang. Jangan sampai ada salah satu yang kendor. Bisa bahaya, baut roda lepas, bla 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 bla, pleng, insiden. Baut roda jangan sampai ada yang kendor. Dan selanjutnya mengikuti air wiper, komponen-komponen yang lain, spring ada yang patah, U-bolt ada yang patah atau enggak, gardan atau diferensialnya itu ada kebocoran oli atau enggak, begitu juga engine ada kebocoran oli atau enggak. Periksa bodi unit, apakah ada kelecetan atau enggak, kalian harus periksa itu. Dan nomor lambung itu kalau kotor, bersihkan supaya nomor lambungnya ternampak ya. Supaya dalam komunikasi 2 arah di radio itu bisa dengan jelas menyebutkan nomor lambung. Semuanya mengikuti pokoknya yang di keliling unit itu. Kemudian kita ke proses bagian dalam kabin. Bagian dalam kabin lagi yang penting itu seat belt. Nih, seat belt. Cara cek itu seat belt seperti ini. Tarik agak cepat. Begini. Agak cepat gitu ya. Dia tertahan seperti itu berarti bagus seat belt. Dan yang kedua untuk ininya, untuk ngelok ininya harus kita coba juga. Coba kalau dia bunyi klik, kedengaran nggak? Kalau bunyi klik seperti itu berarti bagus. Oke, kita lepas lagi. Setelah itu kita posisikan jok unit sesuai dengan kenyamanan kita. Atur sebisa mungkin, senyaman mungkin bagi Anda sendiri. Posisi steering kita atur dan spion juga kita pastikan. Kalau misalkan posisi spionnya tidak sesuai, kita atur lagi.
Dan selanjutnya kita mengikuti cek radio, modulasi radio kita coba nyalakan. Modulasi Pak, baguskah radio ini, baguskah? Kopi bagus. Kalau misalkan tidak bagus, mungkin tidak ada yang menjawab, atau berarti bisa dikategorikan bahwa itu rusak. Ya, periksa aksesoris tambahan maksud saya itu. Seperti alarm fatigue atau komponen-komponen apa yang menjadi tambahan sini, kotak P3K, pastikan itu kotak P3K lengkap. Dan jangan lupa juga, kamu juga harus bawa pulpen ya. Senjata pertama operator itu pulpen. Untuk nulis-nulis di P2H gitu maksud saya. Itu wajib, itu harus ada pulpen. Kita ke poin ketiga, menghidupkan engine. Anggap saja kita sudah on ya. Kemudian kita starter. Klakson 1 kali, tit, starter. Treng, terus lihat kita di dalam instrumen panel itu. Apa yang informasi kita dapat di situ? Apakah unit ini ada kerusakan atau enggak? Namanya juga ini Mercy lagi, waduh memang informasi di situ memang sangat detail. Penuh dengan sensor kalau untuk unit Mercy ini. Setelah itu kita cek lampu nyala atau enggak, lampu rotari nyala atau enggak. Kalau untuk mempermudah memastikan kalau ada teman di sekeliling kita bisa kode ke dia, coba minta tolong dong lihat lampunya ada yang mati atau enggak. Oh bagus, berarti bagus. Kita cek alarm mundur, kalau bunyi alarm mundur tit berarti bagus. Kita cek semua lah pokoknya. Kemudian kita tes jalan, tes rem. Jalan sedikit terus rem. Kalau hati Anda berkata, oh ini masih bagus remnya. Ya sudah, berarti bagus. Kita tes parking brake-nya juga. Selanjutnya, tes AC. Kalau AC-nya itu tidak dingin, berarti unit dinyatakan breakdown. Ingat, kalau di pertambangan seperti ini, kalau AC Anda rusak, itu unit dinyatakan breakdown. Anda dilarang untuk beroperasi. Panas Joy, kalau di tambang itu tidak ada AC. Itu sudah bagian daripada keselamatan kerja kita ya untuk AC. Jadi harus wajib, bukannya kita operator itu manja, enggak, memang harus itu sudah diaturan itu AC itu harus selalu dalam keadaan ready. Kalaupun unit yang datang itu ada AC dari pabriknya sono, berarti yang punya mobil itu atau yang punya mobil kan perusahaan harus rakitkan unit itu biar pasang AC. Kalau mau lulus commissioning, kira-kira seperti itu. Dan oke, form P2H. Jangan lupa, form P2H. Setelah sudah diperiksa semua, dinyatakan bagus, semua tidak ada kerusakan, kita barulah checklist form P2H. Kalau tidak ada ditemukan kerusakan, kita checklist semua. Setelah di checklist, tanda tangan. Dan ingat, kalau ada kerusakan, kita kasih catatan. Dia rusaknya apa? Ada catatan di situlah, pokoknya kolom catatan. Kita tanda tangan di kolom tanda tangan operator, dan kita turun cari pengawas yang bertanggung jawab di shift itu untuk pekerjaan kamu. Cari, minta tanda tangan dia. Jangan sekali-sekali kamu beroperasi kalau form P2H-nya itu belum ditanda tangan GL atau pengawas. Kalau kamu kedak sidak, Bapak safety lihat GL kamu atau pengawas kamu belum tanda tangan, Anda yang di SP, itu tidak disahkan. Jadi mancalah ketika form P2-mu telah ditanda tangan oleh Bapak pengawas. Kira-kira seperti itu ya. Dan kita langsung loncat ke poin yang keempat, itu setelah beroperasi. Di poin yang keempat ini, pas Anda parkir, unitnya harus di idle kurang lebih 5 menit. Dalam keadaan idle itu, Anda harus mengulangi lagi pemeriksaan yang tadi. Dari poin 1, poin 2, poin 3. Itu tujuannya untuk memastikan lagi apakah unit ada terjadi kerusakan, begitu. Jadi di running lampunya nggak usah dimatikan, rotarinya nggak usah dimatikan, di idle sampai 5 menit, kalian turun. Lampunya ada yang rusak atau enggak, springnya ada yang patah atau enggak, bannya, tayarnya ada yang bocor atau enggak, kayak seperti itu. Yang komponen-komponen yang bisa dilihat atau bisa dicek secara visual begitu. Nah, jangan lupa bersihkan dalam kabin, supaya shift selanjutnya kan nyaman kalau untuk bekerja. Kalau dalam kabin kotor kan jadi nggak nyaman kita kalau beroperasi ya kan. Ya wajib kita harus merawat unit ini, bersihkan. Jadi yang pertama pemeriksaan keliling unit. Ingat yang saya sebutkan tadi, untuk dikelilingin unit itu hal paling wajib kalian cek itu level oli, air radiator, kekencangan baut roda, dan pastikan tayar ada yang bocor atau enggak, atau kurang angin atau enggak. Komponen yang lain itu mengikuti tapi tetap harus dicek. Dalam kabin itu kalian sudah tahu lah, yang setelah engine hidup dan setelah beroperasi. Semoga video ini bisa membantu kamu. Mungkin kamu akan dihadapkan tes praktek besok, lusa, minggu depan, atau tes tertulis. Tiba-tiba menemukan video ini,
Harapan besar saya, semoga dengan kalian menonton video ini, kalian bisa terbantu supaya lulus tes praktek. Ya nggak apa-apa lah, bantu-bantu dalam keadaan seperti ini nggak apa-apa. Saya niatnya untuk membantu ke kalian, bukan maksud untuk melangkahi bapak-bapak trainer yang ada di tambang-tambang manakah. Nggak, mohon maaf Pak, karena saya juga punya pengalaman tentang hal ini, pengalaman tentang tes-tes praktek seperti ini, punya pengalaman pahit lah. Ini maksud saya selalu bikin konten-konten seperti ini supaya mereka nggak merasakan hal-hal pahit saya dulu. Nah, aduh, begitulah. Oke ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya bersama saya Marco Tumangken. Matur suwun, thank you, terima kasih dan makasih banyak. Tuhan Yesus memberkati.